Shalom saudara terkasih, selamat tahun baru buat kita semua. Ada penyertaan yang baru dan ada anugerah Tuhan yang baru. Kita akan sama-sama untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita mengambil waktu tenang, kita boleh bersaat teduh, kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri, kita mendengar panggilan beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 1, 2, 3. Bagi
di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu 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 di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang menciptakan alam semesta dan beserta segala isinya. Dan Engkau Allah yang menciptakan kami ya Tuhan. Engkaulah Allah pemilik waktu dan sejarah. Dan Engkaulah Allah yang pernah hadir di tengah dunia ini menjadi manusia. Dan kemudian menyelamatkan dan menebus setiap kami. Kami bersyukur kepada Allah yang maha tinggi. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk tahun yang baru. Tuhan boleh membawa kami, untuk kami boleh bersama-sama bersehati memuji dan menyembah Tuhan. Kami ada di hari yang pertama di tahun yang baru 2024 ini. Kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah Tritunggal. Dan kami ya Tuhan sungguh ingin untuk memuliakan Engkau dan menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menerima pujian penyembahan kami dan Engkau boleh berkenan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan untuk ibadah pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir segala pujian penyembahan. Kiranya Engkau berkenan dan kami juga merindukan firman Tuhan. Kau boleh berkata-kata bagi setiap kami dan hidup kami boleh diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati untuk ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Berikan sorak-sorai buat dia, haleluya. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu bersuka cita hari ini. Sore hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh masuk ke dalam tahun 2024. Berapa banyak orang-orang yang tidak bisa melewati 2023. Tapi kita syukur. Sebelum Bapak Ibu duduk, berikan salam kiri kanan, depan belakang, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Luar biasa. Hari ini kita mau bersuka cita. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan
dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di dalam siapa? Dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Semuanya katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Berikan sorak-sorai buat dia. Wow. Saudara lihat kiri kanan. Kalau ada muka-muka yang belum bersuka, saudara colek. Bersuka cita dong. Haleluya. Saudara, selama 2023 Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dialah kekuatan kita yang sejati. Amin. Meskipun bumi berubah, gunung-gunung bergoncang. Wow. Mari kita bermasmur bagi Raja kita. Bagi Raja seluruh bumi yang memerintah atas segala bangsa. Dia bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Dia telah membuktikan kuasanya atas kita. Bermasmur, bermasmur bagi Raja seluruh bumi yang memerintah atas segala bangsa. Yang bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Dia telah membuktikan kuasanya atas kita. Allah itu bagi kita perlindungan dan amin. Meskipun bumi berubah dan gunung-gunung bergoncang, Allah ada di dalamku. Aku tidak akan takut, sebab Engkau penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita bermasmur bagi Dia. Haleluya.
bagi raja seluruh bumi yang memerintah atas segala bangsa. Dia yang sembahyang di atas tatanya yang kudus. Dia telah membuktikan. Mari kita bangkit berdiri. Wow. Allah itu bagi kita. Meskipun bumi berubah dan gunung-gunung bergoncang, Allah ada di dalamku. Aku tidak akan takut, sebab Engkau penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti Allah itu bagi kita perlindungan dan kekuatan. Amin. Allah ada di dalamku, aku tidak akan takut, sebab Engkau penolong dalam kesesakan. Sangat sekali lagi katakan, Allah itu bagi kita. Itu bagi kita perlindungan dan kekuatan. Meskipun bumi berubah dan gunung-gunung bergoncang, Allah ada di dalam. Aku tidak akan takut, sebab Engkau penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti, sebab Engkau penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti, sebab Engkau penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti, Allah itu bagi kita. Berikan sorak-sorai buat Dia. Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Mari kita terus nyanyi glory buat Dia. Mari kita serukan bahwa Yesuslah Raja. Nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua say glory, 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 glory bagi Sang Raja. Hey, 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 glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan, mari serukan, hey, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua
rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Oh, berikan sorak-sorai buat dia. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi sore hari ini? Amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Karena Dia Tuhan yang dan pastikan satu-satunya yang saudara andalkan adalah Tuhan yang memiliki sumber kekuatan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku. Amin Tuhan. Dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Ini doa kami Tuhan di tahun yang baru. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan. Nyanyikan dengan imanmu, karena Tuhan selalu setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andal. Nyanyikan dengan imanmu. Satu-satunya yang hanya Tuhan yang dapat engkau andalkan dan engkau percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Benar Tuhan, hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, yes Lord, sumber pengharapan, amin, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Benar Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, sumber kedamaian kami. Engkau yang memberkati, nyembuh, Engkau yang memulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di awal tahun yang baru ini Tuhan, kami berjanji di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang kami mau andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian dari pujian dari B1. Waktunya saya persilakan. That lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is laid down. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? One heart could fathom such boundless grace. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I am forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah,
because He lives, because He lives. He lives, I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. It's the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus, yours is the Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu lihat di layar Happy New Year 2024. Waktu saya lagi cari-cari di internet apa yang saya mau kirim untuk teman-teman. Saya ketemu satu gambar yang saya kirimkan buat teman-teman. Natal, tahun baru identik dengan hadiah. Orang tua berikan hadiah untuk anak-anaknya, juga sebaliknya. Bapak Ibu, malam hari itu ketika saya merenungkan dan mempersiapkan malam hari ini, sore hari ini, saya lihat hanya ada satu kado. Berapa banyak yang Tuhan sudah berikan hadiah buat saudara dan saya. Di tahun 2023. Kekuatan demi kekuatan. Ketika saudara sakit, dia melawat saudara. Ketika saudara khawatir, kita khawatir. Dia memberikan kekuatan buat kita. Ketika kita kehilangan pengharapan, He is a living hope. Ketika kita galau, Dia berikan hadiah kedamaian. Saudara, ada satu kado yang belum dibuka. Pertanyaan sore hari ini, apa hadiah yang saudara sudah berikan buat Tuhan Yesus?
Kita hanya berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan beri ini, Tuhan beri itu, Tuhan beri ini. Semuanya Tuhan sudah beri buat saudara dan saya. Bahkan putranya diberikan buat saudara untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tapi apa yang saudara sudah dan kita sudah berikan buat dia? Kita seringkali malas ke gereja, seringkali datang lambat, bahkan memiliki persembahan pun kadang-kadang kita pikir-pikir, disuruh pelayanan, suruh yang lain dulu lah. Sore hari ini tuh, mari saudara, mari kita bangkit berdiri. Saudara sudah tahu, setiap janjinya Tuhan boleh kita simpan dalam hidup kita. Ketika kita melewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidup kita, Tuhan tampung air mata kita dalam kirbatnya Tuhan dan Tuhan perhitungkan. Janjinya Tuhan yang senantiasa menopang kita. Saudara sendiri yang sore hari ini, malam hari berjanji sama Tuhan. Apa yang saudara mau berikan? Dia gak minta banyak-banyak. Nah, saudara mengasihi dia lebih sungguh lagi. Saudara bertobat. Saudara tinggalkan dosa saudara. Minta ampun sama dia. Dan dia cuma mau kita mengasihi sungguh lagi. Terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Kita simpan setiap janjinya Tuhan. Lewati setiap masalah. Terima kasih Tuhan. Tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari kita angkat tangan kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari cuma saja katakan setiap janji-Mu Tuhan,
Terima kasih Tuhan buat setiap janji Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam menolong kami. Biar ketika saudara melewati masalah-masalah dalam hidupmu, janji Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu begitu sempurna. Penyertaanmu sempurna. Terima kasih Tuhan. Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Dia yang sudah menyertai saudara melewati tahun 2023. Begitu sempurna. Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu. 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 Buat kasih Terima kasih Tuhan. setiamu di dalam hidupku. Kasih. Tuhan, jikalau kami menoleh kepada tahun 2023, bahkan bertahun-tahun yang lampau yang sudah kami lalui, bagaimana kami tidak mengatakan, jikalau kami boleh sampai pada hari ini, itu karena Engkau. Itu karena anugerah-Mu. Itu karena penyertaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini, ketika di depan kami masih ada sesuatu yang kami tidak bisa mengerti secara jelas. Kepada siapa lagi kami harus mengiring dan berjalan, jikalau bukan bersama-sama dengan Engkau pula. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman yang sebentar akan kami renungkan bersama-sama sekali lagi, boleh membuat kami menetapkan tekad, mengiring Engkau, kemanapun Engkau menuntun kami berjalan. Demikian kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin jujur saya sudah tertidur sekitar jam 11 malam.
antara jam 9.30 sampai jam 11 sebelum saya tidur, saya harus cepat-cepat menyelesaikan PR yang saya janjikan. Masih ada 11 pokok doa yang belum saya doakan. Selesai saya doakan, saya hitung ternyata yang nempelin kartu doa di pohon Natal itu ada 89. Jadi itu yang saya lakukan pada minggu terakhir tahun 2023. Rasa puas, tidur. Bangun-bangun, ya baca beberapa ucapan selamat tahun baru yang dari teman-teman maupun jemaat. Selamat ulang tahun, selamat tahun baru teman-teman, gitu ya. Dan juga ada yang karena kenapa saya sampai salah ngomong, karena hari ini ada yang persis ulang tahun anak kebaktian sore ya. Nah, saudara, mari kita bersama-sama mulai berpikir. Saya akan mulai dengan membicarakan bahwa setiap kita ini sebetulnya mempunyai latar belakang keluarga, latar belakang kelahiran, latar belakang keluarga dan kebiasaan yang berbeda-beda, bahkan latar belakang etnis. Tetapi semua latar belakang itu kita percaya sebagai orang beriman adalah yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan ketetapan Tuhan atas segala keperbedaan daripada latar belakang kita masing-masing ini pasti tidak salah. Walaupun banyak di antara orang yang kemudian dengan latar belakangnya ini mengambil langkah kehidupan yang salah. Saya percaya yang salah adalah bagaimana salah merespon apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan bukan ketetapan Allah melahirkan seseorang yang salah. Sebab Allah kita adalah Allah yang sempurna. Saya mengambil dua tokoh Alkitab sebagai satu perbandingan. Yang satu tokoh perjanjian baru terlebih dahulu yang saya sebutkan, yaitu Rasul Paulus. Sebelum bertobat, Rasul Paulus ini disebut Saulus. Dia lahir sebetulnya di kota yang jauh dari Yerusalem, yaitu di Tarsus. Bahkan bukan di wilayah Palestina. Tetapi ayahnya adalah seorang yang Yudais asli. Dia boleh tinggal jauh daripada tanah Palestina, tanah Kanaan. Tetapi ketika Saulus sudah cukup umur, oleh ayahnya dikirim ke Yerusalem. Supaya boleh belajar dari guru-guru agama yang terbaik. Karena latar belakang keluarga Saulus adalah latar belakang keluarga yang cukup berada. Paulus dididik oleh seorang rabi yang terkenal pada zamannya, yaitu Gamaliel. Sudah barang tentu harapan daripada ayahnya, dia hidup mengikuti jalan Tuhan. Tetapi kita tahu persis, bukan? Saulus walaupun mendapatkan didikan dari seorang rabi yang sangat baik, yang sangat terkenal dan tersohor pada zamannya, justru Saulus kemudian menjadi seorang penganiaya jemaat. Itu adalah Saulus. Dan sekarang tokoh yang lain yang saya akan pakai sebagai contoh adalah Yefta. Yefta adalah salah seorang hakim yang luar biasa. Tetapi dia lahir di latar belakang keluar yang agak kontras dengan Saulus. Saulus latar belakangnya baik, dapat pendidikan yang terbaik. Tetapi Yefta ini ayahnya adalah yang namanya Gilead. Maaf, suatu kali dia karena berhubungan dengan seorang perempuan pelacur, akhirnya hamil dan punya anak. Kemudian anak ini dibawa pulang, dibesarkan bersama-sama dengan anak kandungnya dari istri yang sah. Orang ini adalah Yefta. Yefta pasti kalau bisa memilih, dia tidak memilih untuk dilahirkan oleh seorang ibu yang adalah pelacur. Tetapi soal kelahiran dia tidak bisa pilih. Ini dalam tanda kutip ketetapan Allah. Maka pada waktu akhirnya ayahnya Gilead ini meninggal dunia, Yefta diusir oleh saudara-saudara tirinya. Anak sah daripada Gilead. Engkau tidak punya bagian, engkau tidak punya warisan untuk di rumah ini. Bahkan engkau hadir selama papa ada,
di keluarga ini menjadi aib. Lalu apa yang dilakukan oleh Yefta ketika dia diusir oleh saudara-saudaranya? Dia pergi ke Tanah Tob. Tanah Tob itu adalah tempat kumpulan para preman, para pencuri, para perampok. Dan di situ akhirnya dia meniti karir dalam tanda kutip menjadi kepala perampok di Tanah Tob. Itu Yefta. Jadi di sini kita melihat yang latar belakang keluarganya baik, bahkan diberi bekal pengajaran agama yang baik, hasilnya menjadi pembunuh jemaat, yaitu Saulus. Tetapi yang latar belakangnya jelek, jadinya jelek. Ada enggak yang latar belakangnya jelek? Saya percaya ada. Karena jalan hidup seseorang sebagian ditentukan oleh ketetapan Allah. Tetapi sebagian oleh tanggung jawab seseorang. Tiap-tiap orang punya tanggung jawab atas jalan hidupnya. Tetapi puji syukur saudara, baik Saulus maupun Yefta, Tuhan beri kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Sebab kita boleh percaya sampai pada bagian ini saya harus tekankan, saya harus memberi satu kalimat, Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua. Tuhan adalah selalu Tuhan yang memberikan kesempatan kedua, ketiga, bahkan keempat kepada orang-orang yang ditetapkan, bahkan yang dia rindu boleh dipakai menjadi alat di tangannya. Itu sebabnya ketika kemudian Saulus ini sedang pergi ke Damsyik untuk sama seperti kesuksesan ketika di Yerusalem membunuh orang-orang percaya, menangkap orang-orang percaya, dimasukkan ke dalam penjara, dan sekarang dia mau pergi ke Damsyik melakukan hal yang sama. Di situ Tuhan menampakkan diri. Memberikan kepada Saulus kesempatan kedua. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita membaca 2 Korintus pasal 4. Cukup ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 saya bacakan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sasa pada waktu Paulus sudah bertobat dan menuliskan kalimat ini di mana dikatakan Allah lah yang dari dalam gelap menerbitkan terang. Walaupun secara konteks luas yang dia maksud adalah Kristus lahir bagi umat manusia yang berdosa. Tetapi ada semacam kesan. Ini seperti pengakuan pribadi. Semacam pengakuan pribadi bahwa hidupku dulu adalah satu kehidupan yang sangat gelap. Dibekali dengan pengetahuan agama. Tetapi karena hatiku gelap. Dengan bekal agama tidak cukup membawa aku berjalan dan mengenal wajah Allah yang mulia di dalam Kristus Yesus. Sebaliknya aku menjadi pembunuh. Aku ini ibarat seperti perabot yang murahan. Bejana tanah liat. Tetapi atas hidupku yang cuma seperti bejana tanah liat ini, Tuhan memberikan harta. Dan yang dimaksud harta di sini adalah tugas
pelayanan. Dan Paulus melakukan itu. Memakai kesempatan kedua ini semaksimal mungkin. Supaya hidupnya menjadi penuh dengan kemuliaan bagi Allah. Tema hari kita hari ini adalah penuh dan kemuliaan. Penuh dan mulia. Paulus menjadikan dirinya yang adalah bencana tanah liat diisi dengan hal-hal yang dia boleh lakukan. Seolah-olah menebus dosa-dosa masa lalu untuk melakukan hal-hal memenuhi dirinya dengan hal-hal yang memuliakan Allah. Itu sebabnya kemudian dia merubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Tetapi bagaimana dengan tokoh yang kedua, yaitu Yeftah? Memang betul harus kita akui, dia lahir dari latar belakang keluarga yang kurang baik. Masa kecilnya dia ini disisihkan oleh saudara-saudara tirinya. Bahkan kemudian dia sudah menjadi kepala preman. Tetapi orang yang sudah menjadi kepala preman, yang sudah menjadi kepala perampok, Tuhan tidak melepaskan. Tuhan memberikan kesempatan kepada dia. Kesempatan bahkan yang tidak diberikan kepada orang-orang biasa yang latar belakangnya jauh lebih baik daripada Yeftah. Yeftah diangkat menjadi seorang hakim, pemimpin paling tidak bagi suku Gilead. Pemimpin bagi bangsa Israel lepas dari penjajahan Bani Amon. Luar biasa. Dari seorang kepala preman mendadak menjadi jenderal besar, memimpin perang. Saya kira di dalam sejarah cuma bisa dihitung 1-2 orang dan salah satunya adalah Yeftah. Ya. Tetapi setelah dia menjadi pemimpin, apa yang dia lakukan? Kesempatan kedua diletakkan oleh Allah di depan dia persis seperti kesempatan yang Tuhan berikan kepada Paulus. Dan mari kita sekarang melihat apa yang dilakukan oleh Yeftah setelah dia menjadi pemimpin Israel. Saya akan terlebih dahulu membaca Hakim-Hakim pasal 8. Hakim-Hakim pasal 8. Terlebih dahulu kita baca Hakim-Hakim pasal 8. Saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Ebiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Saeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Ini mungkin saudara kurang mengerti maksudnya apa, saya jelaskan. Ketika Gideon ini dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin melawan bangsa Midian, Gideon tentu menghimpun semua suku. Ayo kita kumpul, kita semua keturunan Yakub, kita semua orang Israel boleh beda suku, tapi mari kita bergandengan tangan, gotong royong, bersatu padu, menyatukan diri melawan Midian. Semua suku kirim. Efraim tok yang tidak kirim. Tetapi dari semua yang dikirim akhirnya yang dipilih memang cuma 300 orang. Setelah kemudian akhirnya Gideon ini mendapatkan kemenangan, baru suku Efraim bergaya pahlawan kesiangan. Menegur Gideon. Gideon itu kelewatan. Waktu perang kenapa tidak panggil kami?
Padahal sebetulnya begitu Efraim mendengar Gideon sudah menang, mereka juga cepat-cepat kirim pasukan dan mendapatkan kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan Gideon. Tapi mereka sok gaya ngomong gitu ya. Gideon itu keterlaluan bla 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 yang tadi dibaca. Tapi Gideon ini santun. Gideon ini sudah pegang kuasa tetapi tidak mudah terprovokasi. Lalu dia menjawab, iya tapi kan akhirnya pada waktu kamu kemudian mengadakan perang susulan ketika mendengar kabar aku menang, kemenanganmu lebih besar daripada kemenanganku. Akhirnya Efraim tidak bisa apa-apa, benar juga sih. Lalu pulang. Tetapi sekarang apa yang dilakukan Yeftah ketika Efraim melakukan hal yang sama. Ketika Yeftah mau berperang melawan Bani Amon, panggil semua suku untuk bergabung, Efraim tidak mau datang lagi. Begitu Yeftah menang, Efraim datang. Melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pada waktu zamannya Gideon. Sekarang kita membaca Hakim-Hakim pasal 12. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Dikerahkanlah orang Efraim. Lalu mereka bergerak ke Safon. Dan mereka berkata kepada Yeftah. Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Tetapi jawab Yeftah kepada mereka. Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku. Dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Kemudian Yeftah mengumpulkan semua orang Gilead. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab, bukan, dan selanjutnya dibunuh. Yang ketahuan Efraim. Dan semua tahu pada hari itu berapa banyak orang suku Efraim yang disembelih oleh Yeftah, 42.000. Kesempatan kedua Tuhan berikan kepada Saulus. Dan dia menjadi Paulus yang terkenal. Kesempatan kedua sudah diberikan kepada Yeftah. Yeftah sudah berhasil menjadi pemimpin Israel. Muncul kasus yang ecek-ecek. Yang sebetulnya Yeftah boleh belajar zaman Gideon, Efraim selalu begitu. Tetapi maaf, Yeftah bukan Gideon. Efraim mencari masalah. Di sini kita melihat Yeftah justru ketika diberikan kesempatan kedua, memakai kesempatan kedua ini untuk melakukan sesuatu yang lebih jahat. Saya percaya ketika dia menjadi kepala perampok, paling banter ya cuman merampok. Tidak sampai membunuh 42.000 orang sekaligus. Tetapi itulah Yeftah. Kesempatan itu selalu Tuhan berikan kepada kita. Bagi saya dan seharusnya bagi kita. Ketika sekarang kita ini sudah berada pada tahun 2024. Itu berarti kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang mungkin tahun 2023 kita belum sempat lakukan.
Kesempatan yang mungkin sebuah koreksi daripada apa yang dulu kita perbuat dan sekarang kita tidak mau perbuat lagi. Kemarin di dalam sebuah persekutuan saya bertanya, jikalau misalnya saya atau kita ini tahu bahwa tahun 2024 ini adalah tahun terakhir di mana kita hidup. Lalu saya bertanya, apa yang akan kita perbuat? Jikalau kita tahu tahun 2024 ini tahun terakhir kita hidup. Maka yang normal harusnya ada muncul dua hal. Yang pertama yang bersifat positif. Karena tahun ini adalah tahun terakhir aku hidup, maka aku mau begini, mau begitu, begini dan begitu. Itu yang positif. Tetapi saya kira kalau cuma begitu tak kurang lengkap. Harus ada bagian yang lain. Karena tahun ini tahun terakhir aku hidup, maka aku tidak mau begini, tidak mau begitu lagi. Tidak perlu saya detailkan ya. Kalau ada orang yang misalnya dengan survei misalnya ya, saya bagikan jikalau saudara tahun ini adalah tahun hidup terakhir, apa yang mau saya lakukan? Anda lakukan. Saudara cuma mengatakan saya mau begini, mau begitu, mau begini, begitu. Enggak ada tidak mau begini, tidak mau begitu. Orang ini GR banget seolah-olah tahun 2003 itu enggak ada salahnya sama sekali. Enggak ada kegagalannya sama sekali. Sudah kayak dewa. Enggak merubah hidup sama sekali, cuman punya keinginan lain, keinginan ini lagi, keinginan itu. Enggaklah. Manusia yang normal, siapapun itu. Kalau benar-benar di dalam keseriusan mengatakan jikalau benar tahun ini tahun terakhir. Maka kecuali aku mau begini dan begitu. Aku tidak mau ini dan tidak mau itu lagi. Mau ambil secari kertas dan nulis? Enggak usah ya. Nanti jadi pokok doa saya lagi, celaka. Tetapi seharusnya ada. Seharusnya ada. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu tadi saya ditunjukin oleh Pak David gambar tadi. Saya berpikir ternyata apa yang dia katakan persis sama. Luar biasa. Kenapa ya dia selalu seperti itu sama saya. Saya mau khotbah ini dia pilih lagu yang pas. Saya mau ngomong ini kok sama. Jadi memang tadi ya belum kepikir. Tapi begitu dia memberikan kado itu saya langsung pikir. Kotak itu kotak kosong. Kotak itu kotak kosong. Yang harus kita isi dengan hal-hal yang kemudian setelah penuh kita kembalikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Hanya anak-anak kecil yang melihat kotak itu berpikir mungkin isinya robot. Mungkin isinya mobil-mobilan. Hanya anak muda yang masih menikmati dunia yang ngomong itu pasti isinya Bitcoin. Itu kelihatannya yang dipikirkan sama Pak Sumadi makanya langsung ketawa. Tetapi orang yang dewasa imannya langsung berpikir kotak itu kosong. Karena tahun 2024 adalah kesempatan. Aku mengisi sampai penuh. Bukan cuma penuh. Berat. Bagi kemuliaan Tuhan. Saat tadi saya duduk di sana itu terus nulis ke belakang. Mana janjinya katanya mau datang gak datang. Ketika hampir mulai. Datang orang yang kutunggu-tunggu. Berat bagi saya untuk menahan untuk meneteskan air mata. Sudah mau tahu siapa orang itu? Dia duduk di belakang. Pak Gandhi dan Ibu Yona. Yang sudah saya kenal. Bahkan sebelum saya menikah. Selesai 25 tahun yang lalu. Saya tuh setiap minggu pasti lewat jalan panjang. Tapi tidak berhenti di Opir sini. Berhenti sampai di Pondok Indah.
di gedung Citibank lantai 5. Di situ kami merintis sebuah gereja bersama dengan 4 orang yang masih sering saya doakan, tetapi yang satu sudah Tuhan panggil. Bapak almarhum John Wibowo, Bapak Sugandi dan Ibu Yona, Bapak John Maruto, dan Alexander Sumbung. Merintis sebuah gereja persis pada tahun 98 tanggal 10 Mei. Dan saudara tahu tanggal 13, 14, 15 terjadi kerusuhan Mei. Minggu kedua, jadi gereja baru dirintis 1 minggu, baru 1 kali kebaktian sore hari, tengah minggunya kerusuhan Mei. Saudara bisa bayangkan, minggu kedua yang datang berapa banyak orang. Tidak lebih daripada 15 orang. Yang 15 orang itu pun sudah dipotong. Saya dengan istri saya waktu itu sudah menikah. Lalu Gandhi dengan istri, Pak John Maruto dengan istri, Alex Sombung dengan istri, ya selebihnya jemaat kira-kira gitu. Jadi jemaatnya dikit. Hadir seorang berkulit putih, Michael Dinsmore. Ada 1 orang wanita. Rumahnya cukup jauh, berani datang ikut kebaktian kita kali yang kedua. Waktu kebaktian selesai, kita dapat kabar. Di pos pengumben katanya masih ada kerumunan massa lagi. Wah, ini Chinese nih perempuan. Saya yang nganter sama Chinese-nya, mata lebih sipit daripada yang mau saya antar. Yang paling aman untuk ngantar dia ya Michael Dinsmore. Saya berkata, Michael, tolong ya, antar perempuan ini sampai pulang ke rumahnya. Sampai hari ini Michael Dinsmore kalau ketemu saya masih ngomongnya gini, Pak Yung ya, saya datang ikut kebaktian dikasih tugas berat. Menempuh kerumunan orang yang lagi gila. Membawa pulang seorang gadis. Itu kesempatan yang Tuhan pernah berikan kepada saya 25 tahun yang lalu. Itu kemudian muncul dalam pikiran dan hati saya. Dan hari ini saya melewati dari Karawaci ke jalan panjang yang sama, tapi tidak sampai ke Citibank. Dicegat sampai di tengah jalan. Untuk bersama-sama dengan saudara memulai gereja di tempat ini. Bagi saya mirip seperti kesempatan yang Paulus diberikan oleh Tuhan kepada Paulus. Tuhan, 25 tahun yang lalu aku masih kuat. Sekarang masih sok kuat. Tetapi saya mau dengan hadirnya Pak Sugandi dan Ibu Yona petang ini. Saya kembali kepada semangat 25 tahun yang lalu. Karena bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan kesempatan. Allah adalah Tuhan yang memberikan penyertaan. Dan Tuhan yang memberikan penyertaan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan, Dia juga yang membuka selangkah demi selangkah jalan yang harus kita lewati. Tahun 2024, mari kita pakai sebagai satu kesempatan. Untuk baik secara personal, keluarga kita masing-masing satu persatu. Maupun secara komunitas gereja ini. Kita mengambil kembali apa yang sudah Tuhan tetapkan dan taruh di depan kita. Untuk kita pakai sebagai satu kesempatan. Untuk mengisi kotak kosong itu menjadi penuh. Hati-hati saudara. Kalau tadi kita pakai ilustrasi kotak kosong. Sebetulnya yang saya persiapkan bukan kotak kosong. Tapi dadakan pindah ganti aja haluan pakai kotak kosong. Kalau mau jujur sebetulnya yang saya persiapkan untuk menjelaskan tentang penuh dan mulia itu adalah sebuah balon. Saudara, balon itu kalau tidak ditiup angin. Ya cuma seperti itu. Pernah lihat orang beli balon 60 misalnya begitu.
Lalu digantung-gantung dijadikan hiasan tanpa ditiup angin? Tidak ada. Balon ketika dijadikan hiasan pasti ditiup dulu. Balon kalau mau dipakai untuk acara permainan dan rekreasi juga ditiup dulu. Atau minimal kalau tidak ditiup diisi air. Tapi pokoknya intinya harus diisi baru balon itu berfungsi. Nah berbicara kalau hidup kita itu seperti balon. Jangan dibiarkan kosong tanpa apa-apa. Harus diisi. Tapi harus diisi penuh. Tapi ketika balon diisi penuh, penuh apa? Dan batasan penuh itu seberapa? Tidak gampang menentukan ini. Ketika kita, uniknya udara itu kan begitu kan? Kita punya sebuah balon yang belum ditiup sama sekali. Setelah ditiup cuman sebentar tok. Diikat ya masih tidak bisa melambung, masih kecil tapi sudah penuh. Ditiup lagi terus tetap penuh tapi mengembang. Setelah ditiup memang tidak pernah kosong. Penuh. Tapi masalahnya batas penuh itu apa? Minimal kalau kita ngisinya pas. Kalau untuk anak-anak ya dipakai untuk main-main, ditampel-tampel, kita melambung, pas. Kurang penuh dikit, ditampel langsung jatuh. Ya kan? Tetapi kebanyakan dikit, meledak. Hati-hati loh. Jangan sampai kita kalau hidup kita seperti sebuah balon, diisi dengan udara terlalu penuh sampai meledak. Tetapi sebaliknya jangan terlalu kosong sampai belum bisa dipakai sebagai permainan. Melambung-lambung tidak bisa. Itu balon. Hidup kita itu rentan seperti sebuah balon. Kurang penuh. Tidak bisa dipakai buat bermain-main. Kepenuhan meledak. Kemetuhan meledak. Suatu kali istri saya pulang dengan membawa balon beberapa macam berwarna-warni. Untuk apa? Karena waktu itu anjing kami lagi nakal-nakalnya senang. Main-main apa saja dibuat mainan. Istri saya lagi jatuh cinta sama anjing ini. Dia beli balon untuk anjingnya. Tetapi karena ditiup terlalu keras baru dikejar dikit meledak, dikejar dikit meledak. Ya kalau untuk anjing akhirnya saya belajar. Ya udah ditiup dikit, enggak usah terlalu padat-padat. Jika dikejar-kejar masih ditendang-tendang, disodok-sodok pakai moncongnya itu masih bisa gelinding-gelinding gitu ya. Tapi waktu meledak pun dia yang kaget. Kita senang lihat dia kaget. Nah saudara, mau seberapa kita isi balon kita? Mau seberapa? Dan diisi dengan apa? Macam-macam loh balon bisa diisi. Dengan gas H2. Bisa melambung lebih tinggi tetapi hati-hati jangan dekatkan dengan api. Nanti meledak. Kita perlu melambung. Tetapi melambung bagi kemuliaan siapa? Melambung bagi kemuliaan diri? Atau melambung bagi kemuliaan Tuhan? Jikalau kita mau melambung bagi kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus tadi berkata, harta yang berharga ini. Harta yang berharga ini Tuhan percayakan kepada kita balon yang mudah meledak. Isi secukupnya. Kalau kita bisanya kalau misalnya ini loh ya, kalau misalnya Tuhan ini cuma kasih kita karunia berdoa, ya setialah berdoa.
untuk dirimu, untuk gerejamu, untuk orang-orang yang perlu kamu doakan. Tapi kalau engkau Tuhan beri karunia, pandai menyanyi juga pandai berdoa, lakukanlah itu dua-duanya. Tapi kalau sekaligus pandai menyanyi, pandai berdoa, atau punya karunia menyanyi, karunia berdoa, karunia berkhotbah, karunia menasihati, lakukan semuanya, jangan dipilih-pilih. Yang ini aku mau, yang itu enggak. Berarti balon kita tidak akan penuh. Tetapi yang kita betul-betul tidak bisa, jangan dipaksain. Orang lain jadi jengkel dan balon kita meledak. Ngerti ya maksudnya ya? Mari kita menjadi balon yang diisi pas. Di situ kita menjadi balon yang bisa dipakai sebagai hiasan yang tidak meledak sampai dari dipasang hari Natal sampai Natal usai. Kan kira-kira begitu ya. Kalau tiupnya terlalu padat mungkin. Pendeta lagi khotbah ada satu balon meledak. Dar, kan kaget. Memecahkan konsentrasi. Tetapi kalau tidak terlalu padat, apalagi kalau ikatnya tidak kenceng-kenceng. Pendetanya lagi khotbah, pemudanya ngomong. Yang di sana mulai gembos. Yang di situ juga sudah gembos. Hati-hati. Hidup kita itu tidak gampang kita jalani. Itu sebabnya ada dua orang yang diberikan kesempatan ulang. Yang satu tetap salah menjalani. Bukan hanya semata-mata karena Yefta terlalu jeleknya. Bagi saya bukan itu. Tetapi karena memang hidup itu susah dijalani. Jangan terlalu cepat mengatakan Yefta kelewatan. Enggak. Memang hidup itu susah dijalani. Itu sebabnya pada umumnya setiap orang bukan cuma dapat dua kali kesempatan. Tetapi berulang kali. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan. Biarlah tahun ini kita anggap sebagai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai Tuhan menganggap tugas kita sudah selesai. Saya punya seorang teman. Malam itu berbeda dengan biasa-biasanya. Ya walaupun biasanya juga begitu, tetapi malam itu agak tidak biasa. Setelah dia berdoa bersama-sama dengan anaknya sebelum anaknya tidur cukup lama. Sampai anaknya ngomong, "Pak, doanya kok belum amin-amin, aku udah ngantuk." Itu yang bersaksi adalah istrinya kepada saya. Lalu setelah berdoa untuk anaknya mau tidur, dia juga ngajak istrinya berdoa lama sekali. Malam itu baru tidur. Besok paginya, teman saya ini bercerita kepada istrinya. Tadi malam saya mimpi. Mimpinya begitu jelas. Saya disuruh Tuhan Yesus masuk ke kelas sekolah minggu untuk ngajar. Karena Tuhan suruh saya ngajar sekolah minggu, ya sudah. Saya siap-siap pakai baju putih masuk ke kelas sekolah minggu untuk ngajar. Tetapi ternyata kelas sekolah minggunya kosong, tidak ada muridnya sama sekali. Saudara tahu apa yang terjadi kemudian? Ketika dia berangkat untuk bekerja, dia mengalami kecelakaan, meninggal seketika. Di dalam kesedihan istrinya bercerita kepada saya tentang mimpi suaminya sebelum kecelakaan itu. Saya sok gaya kayak seperti Yusuf ahli tafsir mimpi. Saya berkata bagi saya tidak terlalu mau setiap mimpi saya tafsir. Tetapi saya harus akui kadang-kadang ada saat-saat yang khusus sekali Tuhan izinkan tetap memakai mimpi untuk menyampaikan sesuatu. Menurut saya, mimpi daripada dia, suamimu ini, jelas satu berita. Tugasnya sudah selesai. Itu sebabnya masuk kelas sekolah minggu sudah tidak ada muridnya lagi. Dan itu menjadi penghiburan bagi istri yang ditinggalkan. Yang harus membesarkan 2 anak. Yang paling besar baru kelas 4 SD. Dan yang kecil baru kelas 2 SD. Saudara, yang mengharukan adalah
ketika iring-iringan peti jenazah ini mau berjalan, anak laki-lakinya mengatakan, aku tidak mau naik mobil, aku mau ikut sama sepeda motor, aku mau bawa bendera kuning, buka jalan untuk papa. Saudara, dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang kita tidak bisa duga. Tetapi secara iman, secara teologis kita boleh mengatakan, ketika kita sudah menjalani hidup kita dengan baik-baik, apapun caranya kita mengalami kematian, itu hanya bukti Tuhan yang percayakan kepada kita pelayanan sudah menganggap apa yang kita lakukan sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, sebisa kita. Dan itulah artinya hidup yang penuh dan mulia bagi Allah. Kiranya firman Tuhan pada petang hari ini menghantar kita. Setiap hari ingat, hidupku seperti sebuah balon. Hidupku harus mengisi kotak kosong. Untuk supaya waktu aku berjumpa dengan Tuhan, bukan dengan tangan kosong. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya jikalau kami boleh memasuki tahun 2024. Bukan semata-mata supaya kami boleh punya kesempatan lebih banyak untuk menikmati hidup bagi diri kami sendiri. Sebaliknya mengisi waktu-waktu yang ada untuk memuliakan Engkau. Tuhan, jikalau di depan kami ada sebuah kotak yang harus kami isi dan yang nanti harus kami bawa ketika kami menghadap kepadamu, berikanlah kepada kami hikmat bijaksana. Mengisi semuanya itu untuk hal-hal yang benar-benar Kau ingin kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kita menyanyikan lagu Setiap Janji-Mu Tuhan. Lagu yang tadi dinyanyikan sebelum kita merenungkan firman. Dengan penuh penghayatan, sambil bertekad di dalam hati kita masing-masing, kita menyanyikan lagu ini. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa yang tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolong
hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman memakai kesempatan hari pertama tahun ini, tahun 2024, sekali lagi memperbaharui, menyatakan kembali pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari pada hari pertama daripada tahun ini, sebagai ekspresi bahwa kita bertekad mengisi kotak kosong itu bagi kemuliaan Tuhan, kita memberikan persembahan. Kita sebelum mengumpulkannya, kita masuk di dalam doa. Tuhan, berkat-berkat yang Kau berikan sepanjang tahun 2023 begitu berlimpah. Itu sebabnya hari ini, pada hari pertama pada tahun 2024, ketika kami belum melakukan pekerjaan apapun, kami bisa mengumpulkan persembahan pada ibadah sore hari ini. Bukti Engkau memberikan kepada kami jauh melebihi daripada kebutuhan kami sehari lewat sehari. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu, dan kiranya Engkau berkenan menerima apa yang kami kumpulkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yang membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus Dia harapanku. Yesus
selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami percaya ada beberapa orang di tempat ini yang sebetulnya tidak perlu lagi berpikir tentang apa yang perlu bagi dirinya. Sebab semuanya sudah secara berlimpah Kau berikan kepadanya. Untuk orang-orang seperti ini hamba-Mu berdoa. Biarlah mulai sekarang kepada mereka Engkau memberikan hikmat bijaksana sehingga mulai mengisi hidupnya hanya bagian yang seharusnya diberikan bagi Tuhan. Tuhan, tetapi kami juga percaya, hamba-Mu juga percaya. Ada sebagian orang di tempat ini yang masih terus harus bergumul dan berdoa untuk hal-hal yang masih menjadi kebutuhan yang cukup pokok bagi hidupnya. Dan biarlah ya Tuhan, pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk orang-orang seperti ini. Supaya pada tahun ini berkat-Mu boleh Kau berikan kepada mereka. Sehingga mereka boleh hidup lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tuhan, ada juga di antara kami di tempat ini yang membutuhkan kesehatan yang lebih baik. Yang membutuhkan kekuatan fisik untuk supaya bisa lebih bebas bergerak. Biarlah pada tahun ini Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kekuatan fisik, sehingga boleh lebih bebas bergerak bahkan melayani Tuhan. Hamba-Mu tidak mungkin bisa berdoa satu persatu untuk jemaat-Mu dan setiap yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Namun hamba-Mu meyakini ada banyak orang yang meninggalkan tahun 2023 masuk kepada tahun 2024 dengan masih membawa problema-problema, masalah-masalah, beban-beban, kesedihan-kesedihan, air mata yang ada pada tahun 2023. Jikalau tahun ini mereka masih harus tetap ada pada masalah itu, berikan penghiburan, berikan penyertaan, berikan ketekunan untuk terus menjalani apa yang masih Kau izinkan untuk menjadi beban yang mereka harus pikul. Tuhan, kami percaya sampai kapanpun Engkau tidak mungkin meninggalkan kami. Sampai dimanapun Engkau pasti ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah itu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk mulai hari ini terus menjalani kesempatan demi kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami sekarang ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang menyertai kami.
yang bahkan mengajarkan kepada kami berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menataplah kepada hari-hari yang akan kita lalui sepanjang tahun 2024 ini sambil percaya. Karena hari ini dan seterusnya Tuhan akan memberkati. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, pertolongan, dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini, sepanjang tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, doa teduh.